wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Setiawati dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila adalah mata kuliah pengembangan kepribadian yang menjelaskan tentang landasan atau tujuan, yang diantaranya yaitu yang pertama urgensi pendidikan Pancasila, yang kedua sejarah singkat Pancasila, yang ketiga sejarah singkat paham kebangsaan Indonesia, yang keempat yaitu Pancasila sebagai filsafat, yang kelima yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai sistem beretika politik. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu urgensi pendidikan Pancasila, yang dimana saya dan teman-teman mahasiswa agar tidak tercabut dari akar budayanya sendiri, dan agar menjadi mahasiswa yang mempunyai pedoman atau penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu sejarah singkat Pancasila, yang dimana kita ketahui semuanya hari lahir Pancasila itu terjatuh pada tanggal 1 Juni 1945, yang dimana dilakukan sidang BPUPKI, dan sidang pertamanya itu terjadi pada tanggal 29 Mei 1945, dan sidang tersebut berlangsung sekitar 5 hari dan dilanjutkan pada tanggal 1 Juni 1945, yang dimana Ir Soekarno menyampaikan ide dan gagasannya untuk membentuk dasar negara dengan menamainya sebagai Pancasila, yang Panca yang artinya 5 dan Sila yang artinya asas. Soekarno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka dibentuklah Panitia 9. Setelah melalui beberapa persidangan Pancasila, akhirnya disahkan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara yang sah. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu sejarah paham kebangsaan Indonesia, yang dimana negara Indonesia yang merdeka yang akan didirikan hendaknya dapat mengayomi seluruh rakyat tanpa memandang ras, suku, budaya, bahasa daerah, dan agama. Yang diharapkan adalah keinginan hidup bersatu sebagai satu keluarga bangsa. Nah, baik, sekarang kita masuk ke dalam materi yang keempat, yaitu Pancasila sebagai filsafat. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang memiliki sifat-sifat nasional. Nah, sumber-sumber Pancasila tersebut itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, sumber yuridis Pancasila sebagai ideologi negara, yang dimana Pancasila harus perlu diaktualisasikan. Sumber yang kedua yaitu sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara, yang dimana diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia merdeka. Nilai sumber yang ketiga yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara, yaitu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai etis kemanusiaan, dan nilai cita-cita kebangsaan. Dan kita memasuki pada poin yang terakhir, yaitu yang keempat, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara, yang dimana Pancasila tersebut menjadi sumber politik dalam
bangsa dan negara. Nah, poin selanjutnya itu kita masuk ke dalam dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara, yang dimana ada dua, yaitu yang pertama argumen tentang tantangan dinamika Pancasila, yang kedua argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Baik, sekarang kita memasuki ke dalam poin yang kelima, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, yang dimana secara etimologi ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea dan logos. Idea yang artinya gagasan dan logos yang artinya pemikiran. Jadi, ideologi adalah ilmu yang mengkaji tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Nah, baik teman-teman, jadi di sini ideologi itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ideologi sebagai sistem kepercayaan. Nah, yang kedua ideologi sebagai proyek nasional, dan yang ketiga adalah ideologi sebagai relasi nasional. Nah, selanjutnya yaitu peran konkret Pancasila sebagai ideologi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ideologi sebagai penuntun, dan yang kedua itu ideologi sebagai penolakan. Nah, selanjutnya yaitu fase perkembangan globalisasi. Itu ada fase embrio, fase pertumbuhan, fase take off, fase perjuangan hegemoni, fase ketidakpastian, fase kebudayaan global. Nah, tidak hanya itu, di sini juga ada unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila, yaitu yang pertama ateisme, yang kedua individualisme, dan yang ketiga adalah kapitalisme. Baik, sekarang kita masuk ke dalam poin yang keenam, yaitu yang terakhir, Pancasila sebagai sistem beretika politik, yang dimana proses pengambilan keputusan harus dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar filsafah bangsa Indonesia, yang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945. Baik, di sini adalah poin terakhir dari pemaparan semua materi saya, yaitu adalah rencana aksi saya sebagai mahasiswa, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan meningkatkan sikap toleransi terhadap mahasiswa. Itu saja video review pendidikan Pancasila dari saya. Kurang dan lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.